Operasi tangkap tangan yang melibatkan anggota Bawaslu Medan mencoreng integritas penyelenggaraan pemilu. Padahal penyelenggara pemilu yang bersih dan berintegritas menjadi kunci pemilu yang berkualitas. Lalu bagaimana menjaga Bawaslu tetap lurus saat pelaksanaan pemilu 2024? Sudah bergabung anggota Bawaslu, Puadi, dan juga Direktur Eksekutif 5, Ray Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Puadi terlebih dahulu. Pak, informasi hingga per petang hari ini yang diterima Bawaslu Pusat mengenai OTT yang melibatkan anggota Bawaslu Medan ini, Azlan Syah Hasibuan. Seperti apa Pak Puadi? Ya, peristiwa OTT yang menimpa oknum Bawaslu Kota Medan saat ini benar-benar sangat disayangkan ya. Di tengah gencarnya Bawaslu meyakinkan publik bahwa pengawas pemilu akan profesional bekerja tentunya ya dalam mengawal pemilu di 2024 menuju pemilu yang berintegritas sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. Nah, sebab Bawaslu juga meyakini profesionalitas pengawas pemilu ya, mengawasi pemilu menjadi jantung dari kesuksesan penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, secara normatif setiap tindakan seluruh pengawas pemilu harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku agar tingkah dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, perbuatan oknum anggota Bawaslu Kota Medan tersebut ini telah mencoreng nama baik lembaga dan ini menjadi perhatian serius dari Bawaslu. Nah, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya kasus OTT tersebut ke kepolisian untuk diusut secara pidana. Baik. Nah, jadi Bawaslu menghormati proses hukum yang berjalan dan mendukung agar aparat penegak hukum mengusut tuntas sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, baik. Nah, pada saat yang sama, baik, Pak Puadi, modusnya seperti apa kemudian? Karena kan disampaikan oleh pihak kepolisian dari Polda Sumatera Utara, ini ada unsur pemerasan di sana. Apakah juga ini bisa kita katakan sebagai maklar kasus tanda kutip karena menjanjikan caleg tertentu dan ini masuk dalam ruang sengketa? Karena caleg tersebut gagal dan kemudian ada janji mungkin saja seperti itu. Artinya apakah hanya sosok satu orang ini saja anggota Bawaslu Medan atau mungkin bekerja sama dengan penyelenggara pemilu lainnya? Ya, tim Bawaslu Pusat ya ini segera langsung ke tempat ya, menuju pada tempat di Sumatera Utara di Medan untuk melihat kasus posisinya seperti apa karena memang pintu masuk awalnya ini melalui proses penyelesaian sengketa ya karena memang di situ tidak hanya Bawaslu, ada beberapa berkaitan tentang para pihak ya. Kemudian juga pada saat yang sama Bawaslu setelah mengumpulkan fakta-fakta di lapangan ini juga dilakukan supervisi anggota Bawaslu yang akan segera melakukan ya berkaitan tentang mengumpulkan fakta-fakta untuk akan segera melakukan pemberhentian sementara. Nah, sambil mengajukan permohonan oleh anggota Bawaslu Provinsi Sumut ke DKPP untuk memberikan putusan nanti pemberhentian sebagai anggota Bawaslu Kota Medan. Dan ini sedang berproses ya sambil tim pusat segera menuju ke Kota Medan untuk lebih detail jelasnya terkait kasus posisi tersebut. Baik, saya ke Bang Ray sekarang. Bang Ray, ini sebenarnya modus lama tiap pemilu selalu berulang begitu. Maklar menjanjikan Anda lolos dan ya ini masih di tahapan awal pemilu. Kita tahu nanti prosesnya masih akan panjang. Anda melihat mengapa ini terus berulang? Saya kira ada 3 persoalan yang perlu kita perhatikan. Pertama tentu dimulai dari ujung dulu ya, dari hulu ya, yaitu soal bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan jajaran mereka di bawah. Dalam hal ini dari provinsi sampai kabupaten kota. Kalau ini kan
di level ketiga nih, di level kabupaten kota kejadiannya, karena yang kena ini kan Bawaslu Kota Medan gitu ya. Itu dulu, apakah dilakukan dengan proses yang betul-betul selektif, dengan menimbang track record masing-masing setiap anggota, masukan dari masyarakat terkait dengan anggota yang bersangkutan, kemudian waktu fit and proper test itu betul-betul dijeletin lah gitu ya anggota ini, sehingga dapat orang yang benar-benar memiliki integritas gitu. Karena mengingat bahwa pekerjaan Bawaslu ini memang punya potensi yang sangat dekat dengan urusan katakanlah bahasa yang lebih transparannya jual beli kasus, jual beli perkara, jual beli kasus penghitungan suara, macam-macam dan seterusnya gitu. Nah ini menurut saya dilihat dulu dari hulunya itu. Kita dulu di elemen civil society sudah berulang kali mengingatkan kepada Bawaslu potensi-potensi ini akan terjadi, mengingat banyak sekali laporan-laporan kepada kita itu tentang background setiap orang yang dipilih oleh anggota Bawaslu yang sekarang. Contohnya seperti apa, Bang Rey? Nah, ya kenapa? Laporan-laporan yang diterima 5 seperti apa saja? Laporan-laporan yang pada dasarnya soal integritas para penyelenggara Bawaslu ini gitu, yang terpilih gitu. Ada yang misalnya pernah ya macam-macam lah sebetulnya kasusnya itu, yang saya kira Pak Puadi sudah mengetahui karena sebagian dari masukan itu disampaikan kepada Bawaslu Pusat. Oke, tapi publik belum mengetahui, Bang Rey, yang diterima 5 seperti apa saja? Publik belum mengetahui yang diterima 5 seperti apa saja laporannya? Ya, katakanlah misalnya soal masa lalunya, kemudian kehidupan bermasyarakatnya, kemudian apakah yang bersangkutan mungkin pernah berhubungan dengan DKPP, waktu yang bersangkutan pernah jadi anggota Bawaslu, ya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Yang pada intinya adalah ya mempertanyakan soal integritas masing-masing calon ini dalam konteks rekrutmen anggota Bawaslu di institusi Bawaslu gitu. Banyak itu catatan-catatan itu. Saya kira ya bahkan terakhir kali kan kita dengar misalnya ada yang salah tulis nama lalu didapat lagi oleh Bawaslu, ya macam-macam dan sebagainya. Karena harus kita ingat saat itu ada kebutuhan yang cukup mendesak ya bagi Bawaslu untuk segera melantik anggota Bawaslu karena ada kekosongan di sekitar 500 daerah saat itu ya seingat saya. Sehingga kita saat itu datang membawa piagam ya, namanya piagam MARI ya, yaitu Museum Ajaib Rekod Indonesia, karena dalam satu waktu yang bersamaan ada kekosongan jabatan di Bawaslu itu yang hampir mencapai di 500 daerah di seluruh Indonesia gitu. Nah itu yang pertama tuh. Nah yang kedua terkait dengan mekanisme kerja internalnya. Nah ini kan diberi kewenangan kepada pada Bawaslu seluruh daerah di seluruh Indonesia yang jumlahnya mungkin lebih dari 500 daerah di seluruh Indonesia itu untuk menyelenggarakan sendiri tahapan-tahapan yang berhubungan tadi dengan apa yang saya sebut tanda kutip jual beli, punya potensi akan adanya jual beli gitu. Misalnya soal sengketa, baik sengketa administratif, sengketa hasil dan termasuk di dalamnya nanti soal penyidikan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran oleh caleg, oleh partai politik atau oleh peserta pemilu secara umum gitu. Nah ini bagaimana cara kerja Bawaslu tingkat nasional untuk memastikan bahwa integritas penyelenggara pemilu dalam ini Bawaslu nggak tergadaikan, nggak teriming-imingi oleh katakanlah misalnya uang, oleh jabatan, ya, oleh iming-iming dan lain-lain sebagainya, termasuk kekerabatan. Jangan sampai karena misalnya yang mengadukan ini adalah kerabatnya, lalu mendapat prioritas untuk ditangani dan bahkan diselesaikan kasusnya dan sepertinya gitu. Nah 3 pokok persoalan inilah menurut saya yang perlu untuk kita dalami supaya kita bisa melihat akar masalahnya dan dengan begitu kita bisa menyusun kembali ya model-model yang memungkinkan kita untuk melakukan pengawasan, mekanisme kerja, tata kerja, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan seperti yang sekarang ini terjadi ini. Oke, baik. Jadi deteksi dini rekrutmen itu juga menjadi salah satu faktor yang utama di hulunya. Saya ke Pak Puadi. Pak Puadi, betulkah memang saat ini kualitas para anggota Bawaslu di sejumlah daerah itu dipertanyakan, banyak laporan yang masuk dan memang hanya ditempatkan untuk mengisi kekosongan saja. Anggota Bawaslu Medan yang tertangkap OTT ini baru 3 bulan dilantik ya Pak, kalau tidak salah Agustus lalu. Ya, betul. Tapi yang jelas bahwa mekanisme dalam tahapan-tahapan proses rekrutmen sudah dilakukan. Yang jelas bahwa pengawasan yang dilakukan terutama
terhadap anggota Bawaslu di beberapa daerah pasca kita melakukan proses pelantikan, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa profesionalitas pengawas pemilu itu tentunya untuk mengawal pemilu menjadi jantung dari kesuksesan penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, jika aspek profesionalitas ya ini tentunya dijaga dan dikuatkan, maka hal ini juga akan berpeluang besar untuk memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan pemilu, termasuk juga hari ini terjadi di di Kota Medan ya. Nah, Bawaslu telah memiliki peraturan yang khusus untuk dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bagi setiap pengawas pemilu yang tentunya diatur dengan Perda Bawaslu 15 tahun 2020. Nah, melalui Perda Bawaslu 15 tahun 2020 ini, Bawaslu mengawasi kinerja pengawas pemilu di tingkat daerah dan juga hasil dari pengawasan ya ini tersebut dapat menjadi dasar bagi pengawas pemilu untuk memberikan sanksi ataupun penghargaan. Nah, kemudian juga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu ini dilakukan Bawaslu salah satunya berdasarkan kode etik tentunya dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang tentunya berpedoman pada peraturan DKPP tentang kode etik, kemudian juga dari pedoman perilaku penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi demikian, Mbak Evit. Baik Pak Puadi, kita harapkan memang kasus ini diusut tuntas dan ditindak dengan tegas. Sekali lagi kita ingin pemilu yang berkualitas, artinya kita butuhkan penyelenggara pemilu yang memiliki integritas. Pak Puadi, terima kasih. Bang Ray Rangkuti, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Sama-sama. Ya, Bang Ray, thank you.